Jokowi rapat terbatas soal keamanan dengan Panglima TNI Kapolri di Papua. Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kapolda hingga Pangdam Papua pada Senin 20 Maret 2023 berbicara soal keamanan di provinsi paling timur Indonesia itu. Listio menuturkan Presiden Jokowi meminta Polri dan TNI bekerja lebih terintegrasi lebih dalam mengamankan provinsi yang sering bergolak itu. Intinya Jokowi perintahkan kepada kami untuk bekerja secara lebih terintegrasi antara program-program pusat dengan program-program daerah, ucap Listio dalam jumpa pers usai rapat yang dirilis YouTube Sekretariat Presiden, sehingga TNI Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik, papar Listio menambahkan. Dalam kesempatan itu, Panglima TNI Laksamana Yudo menegaskan tidak ada penambahan pasukan di Papua. Ia menuturkan pasukan TNI yang berada di Papua ditujukan melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Ia dilaporkan menghilang tak lama setelah kelompok tersebut membakar pesawat Susi Air di Enduga, Papua. Baru-baru ini, KKB merilis foto dan video yang memperlihatkan Philips. Dalam sejumlah video dan foto yang beredar, pilot berkebangsaan Selandia Baru itu terlihat dikawal oleh sejumlah pasukan yang membawa senjata api dan panah. KKB menyatakan kondisi pilot itu baik dan sehat. Perlakuan KKB tidak pakai akal sehat, tak ada tempuh untuk damai, habisi saja teroris. Saat mayoritas pihak berwenang memprioritaskan jalan damai untuk misi pembebasan pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berpendapat sebaliknya. Kepala BNPT, Komisaris Jenderal Komjen Polisi Boy Rafli Amar menegaskan aparat penegak hukum perlu tegas dan tidak ragu-ragu menindak anggota KKB di tanah Papua menggunakan hukum terorisme. Menurutnya, tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM) yang dipimpin Eganus Kogoya alias KKB tersebut sudah masuk kategori kejahatan terorisme. KKB itu sudah merupakan bagian dari kejahatan terorisme, kata Boy Rafli Amar di Jakarta, Jumat 24 Februari 2023. Pernyataan itu diberikan Boy usai melangsungkan kerjasama mencegah terorisme dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional dan Pemuda Pancamarga terkait situasi terkini misi pembebasan sang pilot. Komjen Polisi Boy mengungkapkan pihaknya secara konsisten berkoordinasi dengan aparat penegak hukum di bumi cendrawasih, bukan hanya untuk kasus pilot bernama Kapten Philip McMartens, namun juga penanganan KKB Papua secara general. Jenderal Bintang 3 tersebut lantas kembali mengimbau pada aparat penegak hukum supaya tak segan tangani para anggota KKB sebab legalitas hukumnya jelas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Dia melanjutkan, saat ini pemerintah terutama instansi terkait yakni TNI Polri tengah melakukan upaya terbaik untuk melepas Kapten Philip McMartens dari sanderaan anggota KKB. Jadi semua on the track. Dan yang terpenting orang Papua, terus kita berikan pencerahan agar jangan sampai ikut narasi yang dibangun jaringan KKB yang menghalalkan kekerasan dalam mencapai tujuan, ujarnya. Bukan hanya bertindak sebagai teroris, menurut Kepala BNPT bergelar adat Datuak Rangkayu, bahasa tersebut tuntutan KKB juga tak bisa diterima dengan akal sehat. Seperti diketahui, anggota KKB meminta sejumlah uang dan senjata sebagai imbalan untuk membebaskan pilot Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut. Tentu kita tidak ingin tuntutan yang sifatnya di luar akal sehat untuk dipenuhi, kata dia menegaskan. TNI Polri terpantau masih menempuh jalur negosiasi untuk memulangkan pilot Susi Air dalam keadaan selamat dan sehat. Bahkan pemuka agama, tokoh masyarakat, hingga pemerintah daerah Pemda Nduga Papua Pegunungan juga ikut dilibatkan dalam dialog bersama KKB. Selain itu, ia memastikan bahwa BNPT memiliki sejumlah program demi menciptakan perdamaian di Papua, antara lain Duta Damai, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme yang melibatkan langsung anak-anak Papua. Kita terus menyelenggarakan program pencegahan itu dengan mengedepankan para pemuda dan pemudi di Papua, ujarnya.